Selamat datang kawan pajak KPP Pratama Jakarta Koja. Bertemu kembali di podcast on the road KPP Pratama Jakarta Koja. Masih sama saya, Dedi Permana, penyuluh pajak, dengan rekan saya Mas Hamid ya. Halo guys. Jalan-jalan kemana kita Mas? Seputaran Jakarta Utara ya? Jakarta Utara. Koja dan Cilincing ya? Seputaran itulah ya pokoknya. Kalaupun nggak situ ya deket-deket situ gitu ya. Ya. Daerah sinilah ya. Sambil jalan-jalan nih Mas Hamid, kita ngobrol-ngobrol lagi sama seperti biasanya ya Mas ya. Sekalian bikin bertukar informasi lah ya ke kawan pajak ini. Sekarang kita mau bahas masalah ini Mas, yang sering wajib pajak tanya itu Mas. Masalah faktur pajak nih Mas. Oh siap. Ya, faktur pajak ya. Kalau KPP Jakarta Koja ini kan wajib pajaknya banyak yang PKP nih Mas. Iya. Banyak PKP karena mereka butuh bikin faktur ya. Bikin faktur. Banyak yang mungkin rekanan ya Mas ya, rekanan dengan pemerintah wajib ya, wajib PKP. Wajib PKP berarti wajib menerbitkan faktur ini. Bagi kawan pajak yang mau mendaftarkan sebagai PKP ya, mohon untuk hak dan kewajibannya bisa dipelajari dulu ya Mas ya. Siap. Daripada nanti sudah terlanjur menjadi PKP, lalu kewajibannya ini lupa apa aja ya belum pernah dibaca atau gimana, jadinya banyak yang kena teguran dari kantor, banyak kena sanksi, banyak kena denda gitu kan. Jadinya banyak yang mengeluhkan karena seharusnya waktu PKP itu wajib pajak bisa konsultasi dulu ke Helpdesk, apa aja syarat-syaratnya dan kewajibannya seperti apa gitu. Berikut juga dengan membuat fakturnya gitu ya. Membuat fakturnya itu banyak yang masih bimbang nih Mas Hamid. Banyak masih bimbang antara harusnya bikin faktur itu seperti apa sih gitu kan. Padahal kita panduan yang terakhir ada ya Mas ya, dengan Per 03 ya, Per 03 tahun 2022 cara membuat faktur pajak gitu. Faktur pajak yang lengkap ya. Kalau di situ disebutkan faktur pajak lengkap itu syaratnya sih seperti apa aja gitu Mas. Ini kita coba bahas dengan Mas Hamid. Pantengin terus podcast kita pada hari ini ya. Nah, jadi Mas Hamid, untuk faktur pajak yang diidentifikasikan dianggap lengkap itu seperti apa Mas Hamid? Baik, kita hari ini bahas ini Mas ya. Terkait faktur pajak berarti faktur ya. pajak Per ya. 04 2022 Per 04 Per 03 Per 03 Mas. 03 Ya. Per 04 itu beda lagi. Per 03 2022 itu ya sebenarnya aturan kalau kita kembali ke belakang nih Mas. Sebelum itu ya. Kalau ke belakang itu berarti ke kamar mandi Mas. Izin dulu Ren. Jadi kalau kita tengok per 03 ini kan keluar itu kalau nggak salah 31 Maret tuh 2022, berlaku 1 April 2022. Nah, berapa bulan itu ada perubahannya, tapi ya nggak terlalu signifikan sih. Ada per 11 2022 itu tanggal 4 Agustus kalau nggak salah ya. Berlaku per 1 September. Jadi selang berapa bulan sudah ada perubahan. Tapi itu terkait nanti penerbitan faktur pajak terkait dengan kawasan peringkat pemusatan seperti itu. Perubahannya ya, perubahannya di situ ya. Mungkin untuk kawan pajak yang secara umum sih nggak terlalu terpengaruh gitu. Betul. Kita mengajunya per 03. Oke, kita ngomong tentang tadi ada bimbang itu kirain milih antara si dia sama si dia gitu. Itu bimbang ya? Saya bimbang bikin faktur ya. Karena bikin faktur kan pilihannya banyak Mas. Oh karena itu ya. Ya, jadi ini yang pertama, kedua, ketiga sampai berapa itu? Sampai 9 gitu ya. Iya, pilihannya. Iya. Kalau jodohnya paling 1 2 gitu ya, sampai 9 ya. Jadi kalau faktur pajak itu kita ngomong aturan-aturan yang sekarang lah ya. Iya. Per 03 tadi itu kan faktur pajak itu harus dibuat ya itu harus secara formal kan lengkap, jelas, benar. Nah kalau kita ngomongin benarnya itu seperti apa, lengkap dan jelasnya seperti apa. Nah kalau kita ngacu per 03 kita masuknya sebenarnya di pasal 5 itu ya. Pasal 5 itu ngomongin tentang keterangan yang tercantum dalam faktur pajak. Karena faktur pajak itu kan dianggap lengkap tadi itu kalau keterangannya sesuai.
Kalau nggak sesuai ya. Sesuai dengan? Nah itu sesuainya seperti apa? Ya. Sesuainya yang pertama dia punya ada nama, alamat, NPWP si penerbit ini jelas. Sesuai pembuat fakturnya ya. Pembuatnya ya ini ya. Okay. Karena ada beberapa di pasal yang lain memang dibahas juga itu bagaimana kalau antara di SKT di NPWP ya. dengan yang di surat SPPKP ya. ternyata beda. Nah makanya harus diajukan juga perubahan supaya sama. Nanti karena takutnya nanti pengaruhnya dianggap tidak benar. Pengaruh di waktu kita mau bikin fakturnya ya. Karena perlu di SKT surat keterangan terdaftar NPWP kok alamatnya di sini. Ini di SPPKP kok di sini. Nah, beda. Bisa jadi masalah. Jadi masalah ya di situ. Karena efek dari faktur pajak yang tadi bahasanya tidak lengkap, kalau dulu ada faktur pajak cacat dan sebagainya itu ya, istilah-istilah itu kan nanti kan tidak bisa dikreditkan juga sama lawan transaksi. Karena, bisa kena sanksi juga. Nah, pasal 14 ayat 4. Nah, tapi sebelum kita detailkan dulu lengkap tadi itu ya. Ya, lengkap. Lengkapnya itu seperti apa kalau baca yang pertama tadi itu. Nama, alamat, NPWP itu sesuai keadaan yang sebenarnya. Betul. Kan bisa jadi khawatirnya itu dia sebenarnya adanya di Bekasi. Ternyata kok bikin alamatnya di Cilincing. Nah, itu kan nggak sesuai dengan yang sesungguhnya. Misalkan seperti itu. Bisa dianggap nanti tidak lengkap. Ini masuk ke cabang bukan ya Mas? Bukan dia ya? sendiri. Cuma memang aslinya nggak di sini tapi di sana. Waktu bikinnya tidak itu sesuai. Ya. Itu. Yang kedua terkait penjual, penerbit, sekarang terkait yang nerima atau pembeli. Pembelinya ini. Nah, pembelinya juga harus lengkap. Identitasnya ada nama, alamat, NPWP. Kalau nggak punya NPWP ya berarti harus masukkan NIK. Nanti kalau kita lihat di contohnya, di Per 03 itu ada pembeli nggak punya NPWP, kan bikinnya 00000 gitu kan. Terus NIK-nya nggak diisi 000 juga. Bisa, dia bisa waktu itu. Tapi ketika dia bisa dianggap fakturnya juga tidak lengkap. Jadi fakturnya dianggap tidak lengkap ya Mas? Ya. Oke, itu untuk pembelinya ya. Kalau untuk pembeli yang dalam negeri, misalnya orang pribadi. Kalau luar negeri ya berarti nomor paspor, identitasnya dia. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tadi pertama terkait pembuatnya, kedua atau penjual, kedua pembeli atau penerimanya, yang ketiga terkait barangnya. Barangnya itu jenisnya, jumlahnya berapa, kuantitinya ya. Terus harga jualnya, potongan kalau ada, atau nilai pengganti kalau pakai nilai pengganti, itu juga harus sesuai keadaannya sesungguhnya. Ini harganya berapa? Ya. Oh, barang ini memang dapat penggantian senilai sekian. Jangan sampai dia sebenarnya jualnya 10 juta, dia buatnya di fakturnya cuma 9 juta. Kan nggak sesuai itu. Itu terkait barangnya. Terus selanjutnya terkait PPN yang dipungut nih, berapa yang dipungut? Ya. Karena kan memang di aplikasi kita itu kan ada pilihan yang default, ada yang nggak default tuh. Ya. Kalau default otomatis sekarang 11%. Gitu. Kalau enggak kan bisa diisi sendiri tuh. Nah itu yang bahaya nanti lo nggak sesuai. Itu karena kenapa dikasih pilihan isi sendiri kan? Ya namanya kan kita faktur pajak ada 01, 02, 03, 04, 05 dan sebagainya. Itu ada yang 04 gitu kan. Ada yang nilai sesuai DPP nilai lain gitu. Ya. Itu terkait PPN-nya. Terus PPN BM juga kalau ada. Kalau nggak ada ya nggak usah. Tapi kan kolom itu kan ada tuh di fakturnya gitu. Ya di aplikasinya ya bisa. Ya. Terus hanya kode, nomor seri sama tanggal. Kode, nomor seri sama tanggal ya. Kode itu terkait tadi yang 1 sampai 9 tadi. Kodenya benar penyerahan ke siapa? Oh, ke bukan pemungut berarti 01. Oh, ke pemungut. Pemungut berarti pemungut bendahara atau enggak? Kan beda juga tuh. Kalau bendahara 02, kalau pemungut selain bendahara 03. 04 DPP. Nilai lain 05 besaran tertentu dan sebagainya. Sesuai itu. Nomor seri sesuai nomor. Nah, kita sekarang kan nomor seri itu ada jatahnya dari
DCP. Kalau dulu kan bikin sendiri tuh Mas. Kalau ke belakang lagi ke kamar mandi berarti ya enggak, berarti ke belakang, nengok ke belakang. Dulu nomornya itu suka-suka. Kayak iklan zaman waktu muda itu ya, kartu as Pak, ini iklannya. Pakainya suka-suka gitu. Ya itu faktur pajak dulu bikinnya suka-suka. Nomornya ini ya. Nah, sekarang sudah ada jatahnya minta nomor ke kita. Harus minta dulu ini ya. Harus minta. Kalau sudah habis minta lagi. Ya. Terkait nomor seri tadi. Karena apa? Jangan sampai kehabisan terus harus diperhatikan nih Mas. Karena apa? Ketika dia minta nomor seri habis nih. Nomor seri habis. Ya. Terus nggak minta lagi, lupa minta. Ternyata besoknya ada transaksi. Belum minta padahal habis. Ya. Belum minta juga. Belum minta di hari itu belum minta ya. Besoknya lagi baru mintanya di hari berikutnya. Ya, padahal karena transaksi kan buat faktur itu seharusnya kan saat penyerahan dan sebagainya itu kan. Nah, ternyata belum dibikin dulu ntar bikinnya ini lagi ngurusin apa invoice apa sebagainya itu fakturnya ntar, ternyata lupa. Nah, nggak bisa dia ngambil tanggal waktu transaksi itu ya. Karena apa? Kalau misalkan sekarang tanggal 16 ya. 17 sekarang. Nah, ternyata minta fakturnya, nomor serinya besok. Transaksinya harusnya kan hari ini. Betul. Nggak bisa dia bikin fakturnya besok pas bikin terus ditanggalin hari ini, nggak bisa. Karena paling lambat tanggal sama dengan ketika dia minta nomor seri faktur. Itu harus diperhatikan kawan pajak. Nah ini kawan pajak yang sering di loket ya, dia Pak, saya transaksi kemarin kok nggak bisa ini Pak bikin faktur gitu kan. Reject terus gitu kayak kan. lagu di reject gitu. Kapan transaksinya kemarin katanya gitu kan. Terus ini minta fakturnya kapan? Hari ini. Wah ya nggak bisa karena kan bikin faktur harus sesuai pas mintaan nomor faktur ya. Paling cepat. Kalau tanggal kemarin nggak bisa. Makanya sebenarnya ketika ada sisa berapa, saran kita itu segera minta. Karena kan dia minta kan nggak bayar, ya kan. Terus juga nggak harus ke kantor pajak kan. Tinggal buka e-faktur.pajak.go.id atau ketik di Google itu Enova gitu, udah muncul, klik, udah login, nanti minta NSFP nomor seri faktur pajak, udah tinggal minta lagi. Nggak bayar juga, nggak perlu ngantri lagi kan. Ada kawan pajak itu ya karena namanya bisnis itu kan banyak diurusi gitu ya, lupa. Nah itu perlu jadi catatan kawan pajak itu ya. Terus tadi itu terkait sama tanggalnya tadi udah kita bahas. Terus yang terakhir, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Mas. Yang berhak menandatangani fakturnya ya. Oke. Nah itu harus bukan asal-asalan. Namanya siapa misalkan, harusnya misalkan Dedi gitu. Ternyata yang bikin saya Kamit, nama di situ kan nanti dianggap tidak lengkap. Ini direkturnya ya Mas ya? Ya, pengurusnya ya. Nggak harus pengurus. Karena nanti maksudnya dia bisa nunjuk, itu ada surat penunjukan untuk tanda tangan faktur pajak juga ada. Oke. Ada diatur juga. Misalnya ya kita kalau ngomong umumnya ya direktur lah. Gitu ya. Tapi bisa juga misalkan sebagai siapa penanda tangannya. Apalagi kalau kita bocoran di live IG kemarin terkait ada Cortex itu kan. Nah, nanti ada kan. Nah, nanti siapa nunjuk siapa yang sebagai apa. Sama ini Mas, di Cortex mungkin untuk nomor seri ya nanti ada perbedaan ya. Nomor seri faktur ya. Pokoknya nanti ditunggu aja. Ya, ditunggu perubahannya.